tekad untuk melayani. Entah bagaimana, kita sering mempunyai pendapat bahwa seseorang yang dipanggil melayani, dipanggil untuk tampil beda dan berada di atas orang lain. Apa sebenarnya yang menjadi pendorong dalam pelayanan kita? Renungan hari ini mengatakan, bila pelayanan kita untuk tujuan kemanusiaan, siaplah kecewa, karena perlakuan tak berterima kasih orang lain. Yang benar bagaimana? Nas Alkitab hari ini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Yesus juga bersabda, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 27. Gagasan Paulus tentang pelayanan sama dengan gagasan Tuhan kita. Kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5. Entah bagaimana, kita sering mempunyai pendapat bahwa seseorang yang dipanggil untuk melayani, itu dipanggil untuk tampil beda dan berada di atas orang lain. Akan tetapi, menurut Yesus Kristus, Ia dipanggil untuk menjadi alas kaki bagi orang lain, dipanggil menjadi pimpinan rohani mereka, tetapi tidak pernah menjadi atasan mereka. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Filipi 4 ayat 12. Gagasan Paulus tentang pelayanan adalah mencurahkan hidupnya sampai ke tetes penghabisan bagi orang lain. Apakah dia akan menerima pujian atau celaan tidaklah menjadi soal. Selama masih ada seorang manusia yang belum mengenal Yesus, Paulus merasa berutang untuk melayani orang itu sampai dia mengenalnya. Akan tetapi, dorongan utama di balik pelayanan Paulus bukanlah kasih kepada orang lain, melainkan kasih kepada Tuhannya. Bila pengabdian kita untuk tujuan kemanusiaan, kita akan segera kalah dan patah hati karena kita akan sering berhadapan dengan perlakuan yang tak berterima kasih dari orang lain. Akan tetapi, jika kita didorong oleh kasih kita kepada Allah, sikap tak berterima kasih macam apapun tidak akan dapat merintangi kita untuk melayani orang lain. Pengertian dan pemahaman Paulus tentang cara bagaimana Kristus berurusan dengan dia merupakan rahasia di balik tekadnya untuk melayani orang lain. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. 1 Timotius 1 ayat 13. Dengan kata lain, betapapun buruknya orang lain memperlakukan Paulus, mereka tidak pernah memperlakukan dia seburuk kedengkian dan kebencian yang dilakukannya terhadap Yesus Kristus. Pada saat kita menyadari bahwa Yesus telah melayani kita, bahkan sampai ke serba kekurangan kita, egoisme kita, dan sampai ke kedalaman dosa kita, maka perlakuan buruk apapun yang kita terima dari orang lain tidak akan sanggup merongrong tekad kita untuk melayani orang lain demi Dia.